Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, di hari Natal yang berbahagia ini, saya akan membawakan renungan yang berdasarkan firman Tuhan terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Bunyinya demikian, kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada seorang pemuda berkata, kalau saja Tuhan Yesus lahir di zaman ini, pastilah ada tempat baginya di rumah sakit, tempat bersalin, atau tempat-tempat penginapan yang lain. Saudara-saudara, memang fakta-fakta yang kita saksikan dalam hidup kita sekarang ini bisa membenarkan apa yang dikatakan oleh si pemuda itu. Sebab di mana-mana di dunia ini ada tempat untuk perayaan-perayaan Natal, baik di kantor-kantor, di rumah, di gereja, bahkan di hotel-hotel. Ini membuktikan satu hal, bahwa dunia ini sudah bertambah maju, sebab pada waktu Yesus dilahirkan tidak ada tempat baginya di tempat penginapan. Namun saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan perkataan dari pemuda itu. Kita juga coba merenungkan kemajuan-kemajuan yang manusia capai pada zaman ini. Kemajuan-kemajuan yang memberikan tempat dan kesempatan yang banyak dan mewah bagi perayaan-perayaan Natal kita. Namun saudara, sungguh pun demikian, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara-saudara dan kepada diri saya sendiri. Benarkah demikian? Benarkah dunia kita telah bertambah maju? Benarkah bahwa kalau Yesus lahir pada zaman ini, pastilah ada tempat baginya di rumah sakit atau di tempat penginapan lainnya? Benarkah demikian? Apa bukan tidak mungkin Lukas mencatat ayat ini untuk memberikan arti yang lebih luas dan dalam bagi kita, bahwa karena bagi mereka tidak ada tempat di rumah penginapan. Artinya bahwa bagi anak Allah yang maha kaya, yang memiliki segala sesuatu di surga dan di bumi, tidak ada tempat di dunia ini. Dan kalau hal itu mungkin, bahwa Lukas memberikan arti yang lebih dalam dan luas kepada ayat ini, maka timbul pertanyaan, apakah itu juga berarti bahwa bagi Yesus tidak ada tempat dalam perayaan Natal kita yang telah kita persiapkan, yang kita laksanakan dengan susah payah di tempat-tempat yang baik, yang wajar, yang jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan kandang di Betlehem. Nah saudara-saudara, kita semua berharap mudah-mudahan Yesus mau hadir dalam perayaan Natal itu dan juga pada Natal hari ini. Tetapi kita harus ingat bahwa tempat yang benar-benar merupakan tempat baginya tidak pernah ada di dunia ini. Dalam hidup Yesus, hidupnya untuk kita semua, Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari rumah orang berdosa yang satu ke rumah orang berdosa yang lain, sambil melayani sebagai hamba, melayani sampai mati di kayu salib, tetapi baginya sendiri tidak ada tempat di dunia ini.
Bagi Yesus, bagi kasih Yesus, bagi solidaritas Yesus tidak ada tempat di dunia ini. Tidak ada hati dan tangan yang dengan sendirinya terbuka untuk Yesus. Di sekelilingnya hanya ada kecurigaan, ada kebencian, dan itulah kenyataan Natal yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, kalau demikian, mengapa kita sangat mencintai perayaan Natal? Mengapa tiap-tiap tahun kita menanti-nantikannya dengan tidak sabar? Mungkin saudara, dalam perayaan Natal itu kita sengaja memisahkan bayi Yesus yang lahir di Bethlehem dengan Yesus yang sesungguhnya. Mungkin juga dalam perayaan Natal itu kita ciptakan suatu suasana yang lain di sekitar Maria dan bayi yang terletak dalam palungan. Sebab hal-hal itu nampak dengan jelas dalam cerita-cerita Natal, nyanyian Natal, dan gambar-gambar Natal. Hampir semuanya berpusat pada bayi yang suci yang berbaring dalam palungan, pada Maria ibu yang berbahagia, pada gembala-gembala di padang Efrata, pada kandang binatang di Bethlehem, dan lain-lain. Atau mungkin juga dalam perayaan Natal itu kita mengucapkan selamat datang kepada Yesus yang tidak mengajukan syarat-syarat kepada kita. Yesus yang tidak menghendaki ini dan itu dari hidup kita. Yesus yang membenarkan apa yang telah kita lakukan. Pokoknya Yesus yang tradisional, Yesus seperti yang sering tergambar di kartu-kartu Natal ataupun gambar-gambar Natal. Yesus yang bergembira dengan kita. Yesus yang sekali setahun memperbolehkan kita untuk saling memberikan hadiah Natal. Yesus yang tidak kedinginan lagi dalam palungan sebab Yesus telah kita bungkus dan terangi dengan lilin-lilin dan lampu-lampu hiasan. Mungkin karena itulah perayaan Natal sangat disukai. Mungkin karena itulah semangat Natal itu terdengar di mana-mana, di toko-toko, di pasar-pasar, bahkan di hotel-hotel. Saudara-saudara, dalam kerendahan Yesus di kandang binatang, segala sesuatu seolah-olah tertutup, terikat, tersembunyi dalam palungan itu. Kita hanya melihat bayi yang mungil, tubuh yang utuh, tubuh yang belum dirusakkan, yang belum dihancurkan oleh tangan-tangan manusia yang kejam. Di sekitar kandang binatang, kita hanya mendengar nyanyian malaikat, hormat bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Nyanyian malaikat yang belum dirusakkan oleh suara keluhan dalam kegelapan malam di Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nyanyian malaikat yang belum dihancurkan oleh suara yang takut dalam kesepian yang tidak terkirakan di bukit Golgota. Ya Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Dalam kayu palungan di kandang binatang itu, belum jelas kita melihat kayu salib di Golgota. Karena itu, bayi Kristus sungguh menarik. Karena itu, Yesus mudah didekati. Karena itu ia menjadi kawan dan sahabat semua orang. Tetapi pada waktu Yesus mulai bekerja, pada waktu sedikit demi sedikit nampak daripadanya sebagai anak Allah yang tunggal, sebagai juru selamat umat manusia, pada waktu itulah hilanglah segala romantis dan segala sentimentalitas. Karena itu juga Yohanes Pembaptis yang diutus untuk menyiapkan kedatangan Yesus tidak pernah berkata-kata tentang bayi yang kudus dan yang manis itu, tetapi tentang kapak yang terletak di akar pohon yang akan siap menebang mana pohon yang tidak berbuah, tentang alat pengirik yang akan membersihkan tempat pengirikannya, tentang alat penampih yang akan menceraikan gandum dari debu jerami. Ketika Yesus sendiri dalam pekerjaannya menjungkir balikan semua nilai dan semua moral yang berlaku pada waktu itu,
ketika ia berpihak kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tertindas, maka ketika itulah tidak ada kedengaran lagi nyanyian malaikat yang merdu. Ketika itulah yang terdengar hanya teriakan kebencian, salibkan dia, salibkan dia. Jadi saudara-saudara, di manakah sebenarnya orang semacam Yesus itu dapat beroleh tempat di dunia ini? Jawabnya, tidak ada. Tempat yang ada bagi Yesus hanya di Taman Getsemani, hanya di Bukit Golgota, hanya di dalam kubur pinjaman yang gelap. Itulah tempat yang manusia sediakan bagi Yesus. Suatu tempat yang berarti tidak ada tempat, dan tempat itulah yang justru Yesus tempati. Disitulah Yesus dikenal sebagai Yesus yang menanggung sengsara, Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati dan dikuburkan untuk menyelamatkan kita. Karena itu pertanyaan yang sebenarnya yang harus kita ajukan adalah bukan apakah Yesus bisa memperoleh tempat di dunia ini, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita, bahkan di dalam bangsa dan negara kita. Tetapi apakah kita, apakah keluarga kita, apakah jemaat kita, apakah negara kita ada tempat di dalam Dia? Itulah pertanyaan yang tiap saat yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri, juga dalam perayaan Natal kita pada hari ini dan pada hari-hari yang selanjutnya. Tetapi Allah sungguh luar biasa. Walaupun baginya tidak ada tempat di dunia ini, tetapi bagi kita Ia menjanjikan tempat untuk tinggal bersama dengan Dia. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Karena itu, kita memang pantas merayakan Natal kita. Kita memang pantas untuk bergembira. Kita memang pantas untuk mengucap syukur. Sebab sekalipun bagi Yesus tidak ada tempat di dunia ini, tetapi bagi kita ada tempat yang Ia sediakan bagi kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Terpujilah Yesus Kristus. Selamat Hari Natal saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.